ayat 19 surat ke-11 surat Hud. Ayat 19 kita ulangi lagi karena dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Maka kembali boleh ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillah. Alladzina yasudduna an sabilillah Wa yabghuna iwadan wa hum bil akhirati hum kafirun. wa yabghuna iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul 'adab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa anbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was-sami'. Hal yastawiyani mathalan. Hal yastawiyani mathalan
kita pahami. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, jalan Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Juga Al-Quran merupakan siratal mustaqim. Al-Quran sebagai basairul linnas, pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai Buddha, petunjuk. Nah, itu ada sebagian orang-orang yang berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yaqululaha iwaja, dan mereka mengendaki supaya jalan Allah itu bengkok dengan cara membuat-buat sendiri yang seringkali diatasnamakan agama, diatasnamakan dari Allah dan Rasul, padahal buat-buatan sendiri. Wahum bil akhiratihum kafirun, sedangkan mereka terhadap kehidupan di akhirat itu mengingkari, tidak percaya. Jadi cirinya itu tiga. Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, berusaha untuk menjadikan jalan Allah itu bengkok. Yang ketiga, tidak percaya, tidak yakin terhadap adanya kehidupan di akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengadab mereka di muka bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan mereka sekali-kali tidak memiliki penolong selain Allah, tidak memiliki pelindung. Aulia, aulia itu jamak dari wali. Wali itu pelindung. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki pelindung selain Allah. Bahkan yudha'ahu lahumul azab, azab mereka atau siksa mereka dilipat gandakan. Jadi siapa kita di orang-orang yang tidak mampu mencegah azab Allah di dunia, dan yang tidak memiliki pelindung, dan azabnya yang dilipat gandakan. Itu tadi orang yang memiliki tanda-tanda tiga hal tadi. Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kedua, berusaha menjadikan jalan Allah itu bengkok. Yang ketiga, tidak yakin sepenuhnya adanya kehidupan di akhirat. Nah, sekarang banyak muncul di rumah saya. Begitu bapak ibu itu mulai muncul kesadaran, merasa wajib memahami Al-Quran, sudah mulai banyak orang yang berusaha menghalang-halangi dengan berbagai macam cara. Ya, yang paling banyak dengan membuat isu, bahkan membuat fitnah. Yang ini hanya satu, supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Jadi akhirnya orang di muka bumi ini terbelah jadi dua. Satu, orang yang berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, yang kelompok lainnya sebaliknya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah mulai
Ya, mulai mewajibkan diri sendiri memahami Al-Quran, sudah mulai banyak ya berusaha membaca Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, dan muncul kesadaran. Itu dengan sendirinya. Tapi di tengah-tengah itu ada kelompok yang semakin semangat untuk menghalang-halangi, untuk membuat isu dan seterusnya. Nah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, orang-orang yang berusaha membuat jalan Allah itu dibikin kacau, dibikin bingung, yang tidak yakin sepenuhnya dengan akhirat, mereka tidak akan bisa menghalangi adab Allah di muka bumi ini, dan mereka tidak memiliki pelindung sama sekali. Ya, dan berikutnya yudo aku lahumul ada, adab mereka dilipat ganda. Maka yastaqiuna sam'a wa maka yubsiru. Ya. Jadi mereka itu selalu tidak dapat mendengarkan kebenaran. Mereka yastaqiuna sam'a, mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wa maka yubsiru, mereka juga selalu tidak dapat melihat kebenaran. Ya kelihatan dohirnya, fisiknya, indranya lengkap, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran. Orang yang memiliki tiga ciri tadi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, berusaha jalan Allah ini dibikin. Yang ketiga tidak yakin adanya kehidupan di akhirat. Nah kemudian ulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kalau orang-orang semua sudah mulai ada kesadaran, mulai khusyuk, mulai istiqomah, mulai Quran, kemudian dibikin isu, dibikin fitnah, sebagian berhenti, mereka merasa bangga sekali, merasa bisa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sebetulnya mereka itu merugikan diri sendiri. Cuma sadarnya itu nanti ketika menjelang ajal datang. Kebanyakan sekarang mau dijelaskan juga mana. Sudah dari awal tentang menolak. Maka wabila anhum maka yaftaru, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-ada. Bikin mengadakan ini itu, bikin isu ini, bikin isu itu, ya. Sebagian terpengaruh, sebagian tidak, merasa belum puas, bikin isu yang lain lagi, gitu. Itu macam-macam isunya. Itu semuanya nanti lenyap semua. Kemudian la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Humul akhsarun, mereka akan menjadi orang-orang yang paling merugi di akhirat. Jadi yang lain di dunia ini berusaha supaya orang mau membaca, memahami Al-Quran. Yang mereka lakukan sebaliknya, memproduksi isu, memproduksi fitnah, supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Mereka juga proaktif. Yang menemui orang-orang yang dalam Quran, yang di tempat-tempat tertentu, proaktif. Yang didapati, yang dilihat, kalau perlu ditelepon gitu. Itu cara-cara paling mereka.
ketika di dunia ya nggak sadar, nggak mau diingatkan. Nah, nanti ketika sudah menjalani ajal baru sadar. Mereka orang-orang yang paling merugi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka batu ila rabbihim. Dan mereka merendahkan diri kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Jadi orang yang dijamin masuk surga, di surga itu selama-lamanya. Satu, cirinya orang yang beriman. Dua, yang beramal soleh. Yang ketiga, wa'abadu ila rabbihim. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelum tadi tidak percaya sebelumnya adanya kehidupan di akhirat, di sini iman sebelumnya. Kalau yang di atas hati mereka berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah, ini selalu amal soleh. Kalau yang di atas hati mereka berusaha untuk mempengaruhi orang, membelokkan jalan Allah, di sini sangat merendahkan diri pada Allah. Maka dari ayat 24 itu disimpulkan, ya, dibagi hanya ada dua. Matalu fariqoni kal'ah mabal tasom wal basiri wasani. Perbandingan kedua golongan itu seperti orang yang buta dan orang yang tuli dibandingkan dengan orang yang dapat melihat dan orang yang dapat mendengar. Jadi orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, berusaha untuk membengkokkan jalan Allah, dan orang yang tidak yakin dalam akhirat itu digambarkan seperti kal-a'ma wal asom, seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Sebaliknya orang yang iman, amal soleh dan berdiri di hadapan Allah digambarkan seperti wal basiri wasani, orang-orang yang dapat melihat dan dapat mendengarkan kebenaran. Dan Allah bertanya, hal yastawiyani matala. Nah, itu apa sama dua golongan kelompok orang tadi, antara orang yang buta, orang yang tidak bisa mendengar, dengan orang yang bisa melihat dan orang bisa mendengar, itu apa sama? Sebenarnya ini bertanya, apa sama orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, orang yang berusaha membengkokkan jalan Allah, dan orang yang tidak percaya adanya kehidupan akhirat, itu apa sama dengan orang yang beriman, dengan orang yang amal soleh, dengan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah? Ya, tentu ini bukan memerlukan jawaban secara lisan. Ini bukan soal ujian seperti anak-anak sekolah, bukan. Ini maksudnya supaya kita yang memahami Al-Quran itu betul-betul memilih ngambil keputusan. Maka ditutup dengan afala tadakkaru. Maka mengatakan kamu tidak mau mengambil pelajaran. Jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab dengan lisan. Pertanyaan itu supaya dijawab dengan keyakinan dan amal soleh. Maka yang membedakan itu iman dan amal soleh.
bukan hanya persoalan lisan. Kalau lisan orang seringkali pintar-pintar ya. Ya tentu berbeda, tentu tidak sama. Tapi yang dimaksud oleh Allah di Quran ini bukan begitu. Bukan sekedar jawaban lisan, tetapi menuntut bagaimana keimanan dan perbuatan kita. Jadi ayat 1 sampai ayat 24 surat Hud itu sebagai intikan betapa pentingnya orang itu mengikuti jalan Allah. Dan perumpamaan antara orang yang percaya iman pada jalan Allah dengan yang kufur. Nah, ayat-ayat berikutnya itu Allah mengisahkan kembali kisah para nabi dengan umatnya. Ya, itu kisah Nabi Nuh yang tentang oleh umatnya. Kemudian kisah Nabi Hud, ya sebagaimana nama surat ini, yang ditentang oleh umatnya. Kisah Nabi Soleh, ya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Shu'aib, ya, kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam. Baru nanti di akhir ditutup dengan pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah-kisah itu. Jadi kenapa kisah itu diulang-ulang dalam Al-Quran? Itu untuk meneguhkan keyakinan, untuk memperkuat keimanan. Sebagian besar Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan periode Mekah. Maka sebagian besar Al-Quran itu berisi tentang keimanan, termasuk kisah-kisah para nabi, para rasul yang dimusuhi oleh kaumnya. Itu supaya ini betul-betul bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran untuk meneguhkan keyakinan keimanan. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Inni lakum nadhirun mubin. Inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu ilallah. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adab yaumin alim. Inni akhafu alaikum adab yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih. Ma naraka illa basarum mithlana. Ma naraka illa basarum mithlana. Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna. Wa ma naraka tabaka
علينا من فضل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم ألزمكموها وأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن تركتكم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتكم أفلا تذكرون أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إني لمن الظالمين kita pamit dulu. Walaqad arsalna Nuha
Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi kepada kaumnya. Inilakum nadhirum mubin. Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepadamu mubin yang nyata. Apa? Allah ta'budu ilallah, supaya kamu tidak menyembah kecuali pada Allah. Inilah yang namanya ketauhidan. Ya, jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu masalah ketauhidan, mengesahkan Allah sama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu Allah ta'budu ilallah, agar supaya kamu semua menyembah semata-mata pada Allah. Tidak boleh ada sembah-sembah selain Allah. Ini akhofu alaikum, sesungguhnya aku ini khawatir terhadap kamu. Apa ada yaumin kami, itu nanti ada adab pada hari yang sangat menyedihkan, yaumin alim. Ya, yaumin alim itu kapan? Di dunia sudah dicicil, diadab, disiksa, apalagi di akhirat. Itu yang namanya ada yaumin alim. Terus kata idza jaa amruna. Nah, ini maka orang ladina kafaru min qaumi, berkatalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kaum kafir dari kaum Nabi Nuh. Jadi pembesar-pembesar itu namanya malaku, pembesar-pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya, pembesar-pembesar pemimpin dari orang kafir yang menentang kenabian Nabi Nuh. Diajak menyembah semata-mata Allah, nggak mau. Mengatakan gimana? Mana roka ila basarotin lana. Ya, kami tidak melihat kamu itu melainkan manusia biasa seperti kamu. Jadi nyembah Nabi Nuh. Pembesar mengatakan, oh kamu itu manusia biasa, nggak lebih kaya dari kami, nggak lebih hebat dari kami. Pembesar-pembesar kafir mengatakan begitu. Warnanoka tabarakan, dan kami juga tidak melihat kamu untuk mengikuti kami. Ilaladina hum aradiluna badiyar rohi, melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami, yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Jadi yang ikuti kamu itu kan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang yang cerdas gitu. Nah, nadunnukum kadhibin, bahkan kami yakin kamu adalah orang dusta. Coba, ini kamunya malah menganggap Nabi Nuh itu orang yang dusta. Ini terbalik-balik. Dan Nabi Nuh itu diutus oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, untuk memberi peringatan. Malah pembesar-pembesar kafir mengatakan, loh, saya itu tidak melihat kamu itu memiliki kelebihan apa-apa. Kamu itu orang biasa. Kamu tidak lebih kaya dari kami, tidak lebih memiliki kedudukan yang tinggi dari kami. Yang ikut kamu itu kan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang biasa. Malah menuduh nadunnukum kadhibin, bukan itu kan hanya pendusta. Qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinati min rabbi,
Kemudian Nabi Nuh berkata, "Hei kaumku, bagaimana pikiranmu? Ya, itu bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku?" Nah, kalau kami punya bukti yang nyata, gimana pendapatmu? Wa atani rahmatan min indi, dan diberinya aku rahmat dari sisi Tuhanku. Fa'umiyat alaikum anulzimukum wa antum laha karihun. Nah, itu tetapi rahmat itu tadi itu disamakan bagimu. Kamu tidak begitu bisa melihat. Nah, apakah akan kami paksakan kamu akan menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Bahkan itu lahan karihun. Di mana nanti Allah memberikan bukti pada kami, tetapi bukti ini tersamarkan. Kamu tidak bisa secara jelas itu. Nah, apakah akan memaksa kamu untuk menerima? Padahal kamu itu tidak senang. Bahkan itu lahan karihun. Kamu tidak menyukai bukti itu. Banyak komila as'alukum alaihi malan. Kemudian kata berikutnya, "Hei kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu sebagai upah dari dakwahku." Nabi Nuh sama sekali tidak minta balasan harta, materi, kedudukan, pangkat, bukan. Itu semuanya tidak diinginkan oleh Nabi, oleh Rasul. In ajriya illa Allah. Jadi upahku hanyalah semata-mata dari Allah. Wa ma'ana bitoridil ladzina amanu. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Jadi pembesar-pembesar itu bujuk Nabi Nuh, katakan begitu. Sebenarnya kami orang-orang yang dari kalangan sama dari pembesar-pembesar ini, para pemimpin ini mau loh beriman. Asal orang-orang beriman dan miskin-miskin itu kamu usir semua. Biar kami nggak malu gitu. Kami ini dari pembesar, dari pemimpin, masa suruh bersama orang-orang yang biasa-biasa. Mereka, "Hei Nabi Nuh, kalau kamu mau usir orang-orang yang biasa-biasa yang dapat dipalih itu, kamu usir semua semua, nanti kamu mau beriman." Nah, coba ini aneh kan permintaannya. Bapak Nabi Tawritin nanti kata, "Innahu mulaku rabbihi walakinni arokum qawman jahalu." Ya, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku mendapatimu, aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan memang awal-awal yang ikuti para nabi Rasul itu biasanya orang-orang biasa. Pengikut Nabi Nuh yang begitu, sampai Nabi Muhammad awal-awalnya orang biasa. Jadi pembesar-pembesar itu merasa malu kalau bersama dengan orang-orang biasa. Mereka akan mau mengikuti Nabi Nuh, akan beriman. Kalau orang yang sudah beriman duluan, orang-orang biasa itu diusir dulu semua. Ya nggak mungkin Nabi Nuh katakan itu. Nabi Nuh itu tidak menginginkan harta, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan kedudukan. Upah Nabi Rasul itu semata-mata dari Allah. Jadi yang diinginkan hanya orang-orang beriman. Nah, ini sudah ada orang-orang yang beriman kau suruh musir gitu. Cuma gara-gara yang iman duluan dari orang-orang biasa. Nah, itu pembesar-pembesar itu permintaannya aneh-aneh juga. Bayar kami mayang suruni minallahi in taraktu. Nabi Nuh katakan, "Hei kaumku, siapakah yang akan menolongku
aku dari adab Allah jika aku mengusir mereka. Loh, mereka sudah beriman, kok suruh mengusir? Loh, kalau saya tuh mengusir orang yang beriman, Allah menurunkan adab, siapa yang mau? Gak ada. Itu ya Allah semata-mata Allah. Itu intinya tidak akan pernah mau Nabi Nuh itu mengusir orang-orang yang beriman. Afala tadakkaru, maka tidakkah kamu itu bisa mengambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Nah, itu khazainullah. Ya memang Nabi Rasul itu bukan konglomerat, ya, bukan di ujung harta benda, ya. Tugasnya itu mengajak pada jalan Allah. A'lamul ghaiba bala aqulu inni ma'a. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Rasul tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Bala aqulu lil ladzina tazdari a'yunuhum tiyahumullahu khaira. Nah, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Malaikat itu yang diutus Allah yang berkata pada Nabi, pada Rasul. Tapi Nabi dan Rasul itu bukan malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Jadi tadi yang sudah beriman sekian banyak, beriman duluan dari orang-orang biasa, itu bukan orang yang hina. Mereka orang-orang yang mulia. Apalagi kalau dikatakan dengan ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Ukurannya itu mulia di sisi Allah itu ketakwaannya, bukan masalah pangkatnya, bukan masalah kedudukannya, bukan masalah banyaknya harta gitu. Nah, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Itu lanjut tiyahumullahu khaira. Allah a'lamu bima fi anfusihi. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Ini idza minal zalimin. Nah, sesungguhnya aku kalau begitu akan benar-benar termasuk orang-orang yang jadi Nabi Nuh sama sekali tidak mau mengikuti kemauan para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, ya, orang-orang kafir. Karena permintaannya aneh-aneh. Ya, karena pandangan mereka orang-orang kafir, para pembesar-pembesar, kubarok-kubaroknya, itu pandangannya hanya duniawi. Yang dijadikan ukuran itu masalah banyaknya harta, masalah kedudukannya, masalah tingkat sosial yang ada pada masyarakat. Padahal Nabi diutus bukan untuk itu. Nabi itu diutus untuk ngajak beriman. Jadi sudah ada orang-orang yang beriman kok suruh musik. Cuma gara-gara yang iman duluan dari orang-orang biasa. Oleh orang-orang kaya, tokoh-tokoh kafir yang enggak, itu orang-orang yang hina. Padahal kalau harusnya itu orang yang mulia. Karena mau iman duluan. Namanya menjadi muktadi, menjadi as-sabiqun al-awwalun, menjadi sholatul sholat. Ya. Ya ini nanti terus apa itu berlanjut kisahnya. Ya.
Jadi itu nanti akan dilanjutkan sampai yang kaumnya tadi kaum Nabi Nuh itu malah ngecek Nabi Nuh. Gara-gara Nabi Nuh tidak mau mengusir orang yang beriman duluan dari orang kafir. Nabi Nuh diejek-ejek. Karena ejekannya itu sudah melampaui batas. Akhirnya Nabi Nuh memohon pada Allah untuk diberikan bukti. Kemudian Allah perintah pada Nabi Nuh suruh membuat perahu itu atas bimbingan dan petunjuk dari Allah. Kalau zaman Nabi Nuh sudah punya kemampuan membuat perahu. Jadi karena dibimbing dituntut oleh Allah. Nah, para pembesar kafir tadi begitu lewat di tempat sekitar Nabi Nuh membuat kapal, mereka ngecek lagi. Lebih menjadi-jadi itu, ngeceknya itu. Nah, terus Nabi Nuh mengatakan, ya kalau sekarang kamu ngecek semuanya begitu, nanti suatu ketika ganti kamu yang diejek-ejek. Di dunia mereka ditenggelamkan semua, di akhiratnya mereka bisa berubah. Ya. Jadi ternyata penentang Nabi Nuh itu bisa lebih berat dari zaman sekarang. Ya kan? Kalau sampai Nabi itu dilecehkan begitu, diejek-ejek gitu kan. Sekarang kan nggak sampai begitu kan. Yang paling aja dibuat isu, dibuat fitnah itu sudah sama. Nggak bertahan. Ini Nabi Rasul dilecehkan begitu. Nah, cuma Nabi Rasul itu kalau mau mohon pada Allah terus dikabulkan. Makanya itu kami semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi. Ya, ini insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Pagi ini sampai ayat 31. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 30. Ya. Dan kalau nanti sholat maghrib di masjid Tadin Al-Muqtadin di Perumahan Koro. Silakan Bapak Ibu untuk menyumbangkan terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ternyata memberikan kekuatan kesadaran kepada kita untuk selalu berada pada petunjuknya seluruh pada kita akhiri bersama dengan baca hamdalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.